Luar biasa ya, ini 98 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid. Ya saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Kita langsung saja dari Gelora News @gelora.co. Yusuf Mansur digugat Rp 98 triliun terkait wan prestasi tanah dan rumah terancam disita. Yusuf Mansur digugat Rp 98 triliun terkait wan prestasi tanah dan rumah terancam disita. Ini dari Gelora News ya. Ini beredar di lini masa Twitter. Gelora.co, Yusuf Mansur kembali menghadapi gugatan baru. Kali ini bernilai 98,7 triliun dengan tuduhan melakukan ingkar janji alias wan prestasi. Jadi ini baru lagi ya, ini yang ketiga ya, digugat gugatan ketiga ya untuk tahun ini ya. Ya setelah kemarin ada gugatan, kalau tidak salah itu dari tim advokat Pak Ihwan Tony dan Pak Davibia ya, kalau nggak salah, dua tim advokat dengan dua kasus yang berbeda. Kalau tidak salah, satu patungan usaha, yang satu patungan tanah kalau nggak salah ya. Nah ini yang ketiga. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Selasa 11 Januari 2022 ini didaftarkan atas nama Zaini Mustafa. Nanti kita akan tampilkan juga videonya ya, wawancara dengan Pak Darso Arif. Mengutip laman Sistem Informasi Pengurusan Perkara SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 28-PDT-G-2022-PN Jakarta Selatan, JKT Sel ya. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat 1,2,3 dan 4 Romawi ya, ingkar janji dalam kurung wan prestasi. Demikian pernyataan dari Petitum dikutip Kamis 13 Januari 2022. Ini kemarin ya. Tak hanya Yusuf Mansur, Zaini juga menggugat 3 pihak lain, yakni PT Adi Partnet Perkasa, Adiansah, dan Baitul Mal Watamwil Darussalam Madani alias BMT Darussalam Mdani Madani. Selain itu, turut tergugat pula Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Dalam gugatan tersebut, Zaini meminta PN Jakarta Selatan menyita tanah milik Yusuf Mansur dan bangunan yang digunakan sebagai kantor BMT Darussalam Madani. Apabila para tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara, Zaini menetapkan adanya uang paksa alias duang sum, nggak ngerti saya ini, sebesar 10 juta per hari kelalaian. Selain itu, Zaini juga meminta para tergugat Yusuf Mansur untuk membayar kerugian sebesar 98 triliun ya. Ini digitnya banyak sekali. Dengan perincian sebagai berikut: kerugian material modal ditambah keuntungan seluruhnya sebesar 98 triliun, kerugian imaterial sebesar 100 miliar ini ya. Jelas petitum. Ya, nanti kita akan simak bersama. Saya juga sudah nonton sedikit. Jadi ini mencapai angka 98 triliun itu dikarenakan dihitung dari tahun pertama investasi sampai sekarang yang apa yang dijanjikan Yusuf Mansur itu tidak diberikan. Jadi itu di penggugat ini, yang dari video yang saya nonton ya, itu dihitung semua ya. Silakan kawan-kawan menilai sendiri gitu. Oke, ini kita akan simak bersama videonya. Oh, sebelumnya saya cuma mau bilang bahwa kemarin ya Yusuf Mansur itu berkoar-koar bahwa laporkan saja, silahkan laporkan, nanti saya akan datang, kita akan lawan, kita akan perang, apa segala macam. Kenyataannya di persidangan kemarin yang datang hanya justru yang datang hanya pengacaranya, tapi Yusuf Mansur tidak nampak gitu, tidak kelihatan gitu. Dari sini saja saya sudah bisa menilai bahwa apa yang diucapkan beliau tidak kemudian sesuai dengan apa yang menjadi tindakannya gitu. Ini sekedar kata-kata saja dari saya, pesan dari saya ya, bahwa kemarin sangat semangat sekali menyuruh para korban untuk melaporkan, padahal pihak korban sudah punya itikat baik dengan memberi somasi agar kemudian bisa duduk bersama. Namun kenyataannya Yusuf Mansur tidak mengindahkan itu dan akhirnya kemudian masuk ke ranah hukum ya, hukum perdata di sini ya. Dan yang saya dengar dari laporan yang ketiga ini, yang 98 triliun tadi,
itu selain perdata juga dia akan menempuh upaya untuk jalur pidana ya. Kita simak bersama-sama, semoga masalah ini kemudian menemukan titik terangnya. Semoga Allah menjawab, membuka tabir penghalang dan menunjukkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Tidak kemudian ada yang tertutup-tutupi lagi. Karena memang saya pengen dari awal konten saya ini, saya tidak ingin masalah ini kemudian tenggelam lagi seperti yang sudah-sudah gitu. Naik, viral, kemudian tenggelam lagi. Saya pengen masalah ini kemudian terselesaikan gitu, terselesaikan. Tidak hanya sekedar rame-rame kita di YouTube, tapi kemudian hak apa yang menjadi hak korban bisa dikembalikan gitu. Yang dari sejak lama apapun yang baru semua bisa dikembalikan gitu. Oke, kita langsung saja menuju ke video Pak Darso Arif wawancara dengan penggugat ketiga ya. Penggugat ketiga untuk tahun ini terhadap Yusuf Mansur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Januari 2022. Kembali lagi dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba Channel. Hari ini ada sebuah berita yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh Pak Zaini. Mungkin kita sudah akrab dengan Pak Zaini yang pernah tampil di channel ini, yang berbicara soal investasi patungan batubara. Nah, saudara-saudara, hari ini Pak Zaini akan menyampaikan sebuah perkembangan terbaru soal investasi bisnis batubaranya Yusuf Mansur dengan jamaah Masjid Darussalam di Kota Wisata Cibubur. Saya persilakan Pak Zaini untuk memberikan penjelasan soal perkembangan baru yang hari ini dilakukan oleh Pak Zaini sehubungan dengan investasi patungan batubara antara Yusuf Mansur dengan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur di Jakarta Timur. Silakan Pak Zaini, ada berita apa hari ini Pak? Baik, terima kasih Pak Darso ya. Kesempatannya siang ini mau menerima saya dan mengundang saya untuk traktir makan di hari ini. Cuman kebetulan saya hari ini puasa jadi nggak bisa traktir, mungkin lain kali. Insya Allah. Tapi hari ini ada perkembangan bagus dan saya lega hari ini karena sudah 11 tahun yang lalu perkara ini berhenti. Sebenarnya ingin saya redam karena ini kalau saya buka perkara investasi batubara yang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur ini akan membuat geger umat. Iya, iya. Awalnya saya meredam ini karena posisinya takutnya nanti umat menjadi geger. Ya. Kebetulan saya sendiri sebagai pengacara pada saat Ustadz Mansur menggagas bisnis batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata, saya sendiri ikut mendengarkan presentasi dan saya sendiri menjadi salah satu korban dari investasi batubara tersebut. Nah, namun setelah saya biarkan sampai dengan berlarut-larut, tidak juga ada penyelesaian Pak Darso. Ya. Tidak ada penyelesaian. Sampai 11 tahun ya Pak? Sampai dengan 11 tahun dan saya lihat dari beberapa channel TV yang ada dan beberapa berita yang ada atau infotainment yang ada semakin menjadi-jadi. Iya. Jadi pada hari ini saya melangkah sendiri Pak Darso. Sendiri ya Pak? Sendiri. Iya. Karena kalau menunggu teman yang lain terlalu agak lama, jadi saya melangkah sendiri. Tapi teman-teman itu nggak berhenti kan Pak? Tidak berhenti teman-teman itu. Nanti akan menyusul berikutnya. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi kan ada sekitar 200 sekian orang itu nanti mungkin saya sebagai pendobrak pintunya, nanti mereka akan maju lagi berapa orang, maju lagi berapa orang. Oke. Jadi hari ini yang Pak Zaini lakukan apa nih sekarang? Hari ini yang saya lakukan adalah saya mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa Jakarta Selatan Pak Zaini? Kenapa saya lakukan ini di Jakarta Selatan? Karena PT yang bergerak di bidang tambang batubara itu beralamat ada di Jakarta Selatan. Jadi wilayahnya wilayah Jakarta Selatan. PT apa itu? PT namanya PT Adi Perkasa, Adi Partner Perkasa. Iya. Ya. Dan PT itu, oke, lanjut lagi Pak. Organ daripada PT itu sampai dengan saat ini direktur utamanya masih tetap Adiansah. Pak Adia ya. Sementara komisaris utama sudah berganti, tetapi pada saat Ustadz Yusuf Mansur itu presentasi, itu beliau sebagai komisaris utama. Termasuk pada saat investasi. Pada saat investasi. Investasi dikumpulkan dia masih tetap komisaris. Iya. Ya. Jadi di sini dalam gugatan ini ada 5 pihak yang saya gugat. Iya.
ada 5 pihak yang saya gugat. Yang pertama adalah PT Adi Partner Perkasa sebagai perseroan. Kemudian organnya adalah Adiansah sebagai direktur utama. Kalau saya lihat dari dulu sampai sekarang masih tetap direktur utama. Kemudian yang ketiga adalah Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias Haji Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias UYM. Lengkap ya, Jadi Pak? lengkap saya. Iya. Tergugat 3 adalah Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias Haji Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias UYM. Pada saat itu beliau berkedudukan sebagai komisaris utama pada saat presentasi, ya. Dan pada saat pengumpulan uang investasi. Pada saat pengumpulan. Ya. Kemudian berikutnya adalah tergugat 4-nya adalah Baitul Mal wa Tanwil Darussalam Madani. Masjid. Punya masjid. BMT. Intinya masjid. Namanya hampir sama, tetapi punya jamaah. Punya jamaah, sebagian jamaah, bukan seluruh jamaah. Iya. Itu sebagai tergugat 4. Kemudian turut tergugatnya adalah Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Dia juga ikut di PPPA ikut turut tergugat. Karena beliau ini yang ditunjuk oleh Ustadz Yusuf Mansur menerima uang sodako. PPPA itu? Iya. Yang ditunjuk. Iya. Nah, kronologis dari gugatan saya ini adalah awalnya Ustadz Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam untuk presentasi bisnis batubara yang berada di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian beliau setelah presentasi bisnis beliau sampaikan, kemudian mengajak jamaah Darussalam itu untuk menanamkan modalnya di bisnis batubara itu. Beliau mengatakan bahwa di sana adalah beliau sebagai komisaris utamanya. Artinya beliau memperkenalkan perusahaan PT Adi Partner Perkasa itu sebagai perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara yang notabene saat itu sangat menjanjikan. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur mengajak jamaah untuk berinvestasi ke sana, begitu ya. Nah, beliau juga mengatakan bahwa kapan lagi bisa berinvestasi sebagus ini, sudah berinvestasi dapat untung bisa bersodako. Artinya dunia akhirat kita dapat, Pak Darso. Itu. Nah, terkait dengan presentasi Ustadz Yusuf Mansur ini, beliau setelah selesai presentasi kemudian ditindaklanjuti oleh direktur utamanya yang bernama Adiansah. Adiansah mengajak jamaah untuk meninjau lokasi yang berada di Kalimantan. Jadi ada teman-teman yang berangkat ke Kalimantan itu kurang lebih 15 orang lah, 10 sampai 15 orang. Beliau berangkat ke sana. Kemudian menunjukkan ini loh lokasi tambang batu bara yang sedang kami kerjakan proyeknya. Itu tergugat 2. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tergugat 4. Tergugat 4 ini adalah BMT Darussalam. BMT Darussalam ini bertugas membuat proposal kemudian terkait dengan bisnis batu bara ini, kemudian diedarkan kepada para jamaah agar jamaah mau berinvestasi ke sana. Kemudian oleh Ustadz Yusuf Mansur dari bisnis ini mereka mengatakan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 28,6%. 28,6%. 28,6% ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian 14 separohnya 14,3% itu nanti sebagai sedekah ke Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran milik Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian yang separohnya lagi yang 3% itu untuk BMT Darussalam sebagai fee manajemennya. Kemudian ada 11,3 ini nanti untuk investor. Untuk investor. Sangat menjanjikan sekali. Nah, setelah lengkap dari tergugat 3 presentasi, tergugat 2 mengajak
jamaah ke Kalimantan, kemudian tergugat 4-nya mengeluarkan proposal, ini jamaah mulai berinvestasi, mulai mentransfer uang. Selanjutnya saya pada tahun 2009 itu saya menanamkan investasi di sana sekitar 80 juta. 80 juta ya. 80 juta. Kemudian dari investasi tersebut mereka kan menjanjikan di sana ada keuntungan. Sejak Februari 2010 investasi yang saya tanamkan tidak pernah dibayar keuntungannya, juga tidak pernah dikembalikan modalnya. Sehingga sampai dengan sekarang itu kurang lebih 131 bulan atau 11 bulan kurang 1 bulan yang lamanya tidak dibayar. Sehingga kalau saya kalkulasi dari awal saya berinvestasi, kemudian dari Februari itu tidak dibayar, dari Januari, Februari sudah tidak dibayar, berarti Februari 80 juta ditambah dengan keuntungan saya dong. Keuntungan saya sebesar 11,3% itu ditambahkan sebagai modal untuk Februari. Keuntungan Februari, Maret juga tidak dibayar, berarti saya masukkan sebagai modal. Maksudnya tahun ini ya, Februari tahun 2022 ya? Enggak, dari mulai saya hitung dari mulai 2010. Iya, sampai Februari. Sampai dengan Februari ini. 2022. Iya. Nah. Artinya keuntungan saya yang tidak dibayar akan menjadi modal saya di bulan berikutnya. Iya, iya. Kemudian begitu seterusnya sampai dengan tanggal 1 Januari ini. Iya. Sampai dengan Desember 2021 ini. Iya. Nah, kalau saya kalkulasikan berapa tuh, Pak? Jumlah totalnya sudah 98 triliun. 98 triliun. Iya, 718 juta, 780 miliar, ya. 73 juta, ya. 610.256 rupiah. Saya mau bilang angka itu, Masya Allah, besar sekali, Pak. Ya. Luar biasa ya, ini 98 triliun. Ya kalau dihitung-hitung ya dari 2010 ya. Dari 2010, 2009 di sini dia bicara dia investasikan uangnya senilai 80 juta dan kemudian dia mulai hitung semenjak 2010 hingga sekarang ada sekian ratus bulan gitu ya. Di total per bulan dari keuntungan yang dijanjikan sekitar 11%. Dari awal sampai sekarang itu di total ya sekitar 98 triliun. Masya Allah, itu di sini dalam video ini Pak Darso pun bilang, saya cuma mau bilang Masya Allah, itu 98 triliun, itu sekitar 98.000 miliar gitu. 1 miliar saja 1.000 juta gitu kan. 1.000 juta, pokoknya banyak, nolnya banyak. Dan ini luar biasa ya. Dalam hal ini saya cuma mau bilang kepada pihak Mrs. Mansur ya, kalau memang membuat satu bisnis ya, satu event bisnis gitu, entah itu investasi atau apapun ya, jangan kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa kabar, info apapun gitu. Ya akhirnya dihitung seperti ini ya banyak gitu, banyak sekali. Oke, kita lanjut ya. Pak J ini ada bukti daftar gugatannya, Pak? Daftar gugatan ada buktinya, Pak Darso. Ya. Ini bisa di-shoot, Bu, mungkin lebih dekat. Iya. Nah, Di Pengadilan Negeri di Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, iya. Baik. Jadi Pak Z ini mewakili diri sendiri. Ya? Saya maju sebagai prinsipal gugat sendiri. Gitu ya. Karena saya juga berkedudukan sebagai lawyer, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi boleh ya? Iya, diri sendiri boleh, ya? boleh. Jadi nanti yang beracara nanti Pak Z ini sendiri. Saya yang beracara sendiri. Iya, iya. Ya, saya yang beracara sendiri. Jadi saudara-saudara, belum lagi di Pengadilan Negeri Tangerang, Yusuf Mansur menyelesaikan 2 gugatannya. Hari ini Pak Z ini sudah mendaftar lagi satu gugatan lagi untuk terhadap Yusuf Mansur. Luar biasa. Oke, Pak Z ini apa yang Pak Z ini harapkan dari gugatan Pak Z ini? Yang saya harapkan dari gugatan saya ini adalah beliau memenuhi janjinya. Memenuhi janjinya artinya mengembalikan modal saya dengan menambahkan keuntungan yang seharusnya saya terima.
hak saya. Yang triliunan itu. Iya, itu satu. Iya. Itu gugatan materialnya Pak Darso. Imaterialnya apa? Imaterialnya saya gugat juga. Apa tuh Pak? Imaterialnya kerugian saya Iya. itu sekitar 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar. Karena kan saya lawyer, Pak. Iya. Punya kedudukan di masyarakat yang tinggi. Iya. Dengan adanya perkara ini sehingga orang merasa tidak percaya, lawyer saja tertipu. Iya. Sehingga saya merasa ada tekanan batin. Iya. Nah, ketika ini saya gugat, saya ajukan Iya. sebagai kompensasi tekanan batin saya. Iya. Pak, sebelum ini saya mau tanya juga, bagaimana dengan teman-teman Bapak yang lain yang tadinya punya rencana mau gugat juga? Yang lain mau gugat, Ya. cuman kebetulan kemungkinan masih ada kesibukan dan lain sebagainya, Ya. jadi saya dulu yang maju, Pak. Gitu ya. Oke. Biar saya dobrak pintu dulu, Pak. Insya Allah. Kalau teman-teman gugatannya sama dengan Pak Jenny juga? Rencananya ada perdata juga ada pidana. Ada Pak. pidana juga? Dan saya juga posisi saat ini sedang menyelidiki, nanti akan berkirim surat, Pak, ke Menteri Pertambangan, Pak. Untuk? Menteri Pertambangan saya akan menanyakan apakah benar tambang yang dipresentasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur itu adalah miliknya PT Adi Perkasa, Pak. Jika dapat informasi bahwa itu bukan miliknya PT itu, bagaimana Pak? Kalau itu bukan miliknya, berarti kan di sana pada saat presentasi bohong. Bohong. Pada saat menunjukkan bohong. Iya. Baik. Begini Pak Darso, terkait dengan perkara ini saya tidak hanya berhenti dengan gugatan perdata saja, tetapi saya sedang menyelidiki terkait dengan pidananya. Saya akan berkirim surat ke Menteri Pertambangan. Ya. Meminta penjelasan apakah memang benar bahwa PT Adi Partner Perkasa itu pernah mempunyai tambang di Kalimantan itu Pernah yang dipresentasikan di sana oleh Ustadz Yusuf Mansur. Jika tidak ada, kemudian masih ada kelanjutannya. apa itu? Direktur utamanya menunjukkan bahwa ini tambang saya. Kemudian BMT mengeluarkan proposal bahwa bisnis tambang batu bara ini ada di Kalimantan Selatan. Artinya kalau tambang ini bukan miliknya PT Adi Perkasa, di sana ada kebohongan. BMT juga ikut. Iya, BMT juga ikut. Yusuf Mansur ada dalam kebohongan iya. itu. Oke. Iya. Pak Jenny, nanti Pak Jenny apa yang Pak Jenny akan dorong kepada teman-teman? Karena begini Pak Jenny, saya juga menemukan bahwa ternyata yang ikut investasi batu baranya Yusuf Mansur bukan hanya jamaah Masjid Darussalam, tapi juga di luar jamaah Darussalam. Ada beberapa orang yang saya temui dan mereka mengakui itu. Apa etis Pak Jenny terhadap mereka yang di luar masjid di luar jamaah Masjid Darussalam? Begini, umat Islam itu kan dituntut amal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau sudah ada kemungkaran, kita harus berbuat. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang paling ringan adalah berdoa. Ya. Tetapi saya sebagai lawyer tidak bisa membiarkan itu hanya berdoa, tetapi saya harus action, mengajukan gugatan dan menyelidiki tambang-tambang yang lain. Harus saya lakukan itu. Setidak-tidaknya saya sudah pernah berbuat di sini. Ketika ada orang lain berbuat, saya mendiamkan diri, saya juga ikut berdosa. Makanya udah, ini bagaimana diselesaikan di dunia, jangan sampai nanti di akhirat itu Pak. Pak Jenny, sebagaimana layaknya sebuah perkara perdata kan ada step-stepnya Pak. Di antaranya somasi. Pak Jenny sudah lakukan itu Pak? Begini, saya tidak somasi kepada PT Adiansa, saya tidak somasi kepada Yusuf Mansur. Kenapa? Pada saat 2010, Ustadz Yusuf Mansur itu sudah pernah bertemu dengan kami. Tahun 2010? 2010 pada saat mulai Februari kan sudah tidak dibayar keuntungannya Februari tahun? investor. Mulai Februari 2010 kan sudah tidak dibayar. Kemudian di dalam tahun 2010 itu juga pernah diadakan pertemuan. Saksi matanya banyak, ini masih hidupnya banyak Pak. Walaupun 1-2 udah ada yang meninggal, tapi masih ada sekitar 50-70 orang masih ada. Masih bisa kita dengar kesaksian beliau. Bahwa Ustadz Yusuf Mansur mengatakan akan mengganti seluruh kerugian investor. Banyak saksinya Pak ya? Iya. Akan mengganti seluruh kerugian investor dengan cara mencicil. Tapi kenyataannya omongan dari Ustadz Yusuf Mansur ini hanya sebagai bualan belaka. Bualan belaka. Padahal dia berpredikat sebagai seorang ustadz
Jadi saya tidak perlu somasi, Pak. Itu alasannya Iya, tidak perlu somasi karena beliau sudah dari situ saja, dari mulai menjanjikan keuntungan sudah wan prestasi atau ingkar janji, kemudian akan mengganti juga ingkar janji. Gitu ya, Pak. Oke. Pak Zeni, sebelum kita akhiri pembicaraan ini, masih ada waktu Pak Zeni mungkin mau mengatakan sesuatu, disilahkan Pak. Jadi begini, dengan kejadian ini saya merasa sebenarnya saya sendiri sudah merasakan bahwa saya juga menjadi korban. Nah, ini kita catat ya. Di sini orang ini, Bapak ini mengatakan bahwa jadi Februari 2010 itu pembayaran atau apa yang diberikan kepada investor itu sudah macet ya, tidak kemudian diberikan. Keuntungan yang dijanjikan, maksudnya di sini keuntungan yang dijanjikan itu sudah tidak diberikan kepada investor gitu. Nah, setelah itu kemudian Yusuf Mansur bertemu dengan para investor di sini. Dia bilang ada sekitar 50-70 orang yang kemudian masih hadir pada waktu itu dan bisa dipertanyakan atau bisa menjadi saksi gitu untuk masalah pertemuan ini, apa yang dia ceritakan ini. Dan di situ Yusuf Mansur berjanji untuk mengembalikan semua duit-duit atau hak-hak dari para investor itu tadi, termasuk dia di sini ya. Dia bilang di situ 80 juta dia waktu investasikan uangnya gitu. Prihatin juga dengan teman-teman yang lain dan berita yang lainnya kan banyak yang menjadi korban, Pak. Saya sebagai lawyer sekarang bergerak hati saya, Pak. Ketika nanti ada korban-korban yang lain, insya Allah saya siap bantu, Pak, untuk melakukan upaya hukum itu. Dan saya akan menggalang teman-teman saya, teman-teman nanti dari lawyer ini membuka pos, Pak, pos pengaduan, Pak. Pos pengaduan. Terutama karena ini marahnya Ustadz Yusuf Mansur, kita bergerak dari Ustadz Yusuf Mansur dulu, kita beresin ini. Gitu. Pak, jadi mungkin bisa disampaikan pos pengaduan, nomor kontaknya mungkin? Di nomor kontaknya adalah 0081 38 39 33 025. Oke, gitu ya. Insya Allah Pak Zeni, mudah-mudahan gugatan Pak Zeni ini berakhir seperti apa yang diharapkan oleh Pak Zeni. Baik. Saudara-saudara, demikian hari ini kita mendengar bersama-sama Pak Zeni telah mendaftarkan gugatannya terhadap Yusuf Mansur ya, diantaranya Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak Zeni sehari-hari bisa ditemui di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, gitu ya Pak? Iya, bisa. Demikianlah saudara-saudara, mungkin saudara-saudara yang belum subscribe channel ini, saya mohon untuk di subscribe. Kemudian mau sumbang saran untuk Pak Zeni juga, tadi nomor HP-nya sudah disebutkan, juga boleh ditulis di kolom komentar di sini. Jika video ini pembicaraan Pak Zeni tadi dirasakan bermanfaat, silakan di-share sebanyak mungkin. Saya Darso Arif Bakwama dengan Pak Zeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya suka ya statement terakhir di mana di situ nanti saya akan tampilkan juga di deskripsi video ini nomor kontak dari di situ Pak Zeni, karena dia juga selaku pengacara. Jadi di sini dia punya inisiatif untuk membuka posko pengaduan bagi para korban. Posko pengaduan bagi para korban. Jadi yang merasa korban dirugikan tidak perlu malu, mau itu 350.000, mau itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai sebanyak-banyaknya. Silahkan kalau memang merasa ingin haknya dikembalikan, dan minimal kalau saya di sini, kita jangan memikirkan diri sendiri, kita juga mengangkat kasus ini agar terkuak sebenar-benarnya, memang terbongkar gitu, agar kemudian tidak menjalar ke orang lain, tidak ada korban baru lagi gitu. Jadi yang merasa sebagai korban dan ingin haknya dikembalikan gitu. Mungkin ada juga yang berbicara, saya sudah ikhlaskan. Lebih baik lagi kalau menurut saya, kalian tuntut hak kalian, begitu hak kalian dikembalikan, uang tersebut kalian sedekahkan ke orang yang membutuhkan gitu. Jadi benar-benar tepat sasaran sedekah yang Anda maksud itu gitu. Dan di sini kita tidak berbicara masalah sedekah yang kemudian dituntut ya, tidak. Ini memang ada bagian-bagian bisnis yang kemudian pernah dilakukan oleh pihak Yusuf Mansur, oleh Yusuf Mansur itu sendiri, bisnis-bisnis yang baik itu investasi apa segala macam gitu, yang kemudian sampai hari ini menjadi masalah gitu. Jadi bagi kalian para korban yang merasa dirugikan gitu dalam hal ini, terkait apapun itu bidang bisnisnya, bidang investasinya, silahkan hubungi nanti nomor posko pengaduan bagi para korban yang akan saya cantumkan di deskripsi video ini dan di kolom komentar. Benar-benar kawan-kawan silahkan dihubungi, tidak usah
takut, tidak usah ragu, tidak usah malu-malu gitu. Ini hak kita. Memperjuangkan hak kita adalah bagian dari jihad. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قالوا إنها وعد صغار فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت